Di video kali ini, gue bakalan ngomongin tentang gimana caranya supaya kita bisa menghadapi orang-orang yang toksik. Sebelumnya, penting bagi kita untuk memahami kalau kemarahan bukanlah solusi, dan memang ketika berhadapan dengan orang-orang yang toksik, kita akan cenderung untuk diprovokasi. Namun, percayalah kalau kemarahan adalah sebuah bencana, gak cuma di dunia, tetapi juga di akhirat. Tentu aja, bukan hal itu yang kita inginkan. Kita semua pernah antri ketika membeli suatu hal, tetapi selalu ada orang-orang yang ingin menyelip antrian kita. Entah itu karena nggak ada waktu, atau lagi telat, atau bahkan panggilan alam. Kita juga pernah ketemu dengan orang-orang yang kebut-kebutan di jalan raya. Sekelas kita melihat, ini orang apa sih maunya? Dan tentu aja, perasaan itu bukanlah perasaan yang kita inginkan. Dan kita juga pernah diprasangkai oleh orang lain, entah itu kerabat ataupun teman dekat. Mereka selalu berprasangka buruk kepada kita. Dulunya, gue juga pernah berhadapan dengan orang-orang yang toksik. Pada saat memulai usaha, gue pengen apa yang gue kerjakan semuanya menjadi lebih baik. Gue datang paling awal dan pulang paling akhir. Semuanya dilakuin demi perkembangan usaha. Namun, di balik itu semua, selalu ada orang-orang yang gak senang dengan apa yang kita kerjakan. Gue pernah dijulitin sama tetangga, padahal gue gak tahu salah gue di mana. Di balik itu semua, gue teringat tentang riwayat seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, berikan saya satu nasihat untuk bisa selamat dunia dan akhirat." Baginda Rasulullah berkata, "Jangan marah, maka kamu akan mendapatkan surga." Dan hebatnya lagi, surga yang dimaksudkan oleh Rasulullah bukan hanya surga yang ada di akhirat, tetapi juga di dunia. Gua pun mulai tersentak setelah mengetahui riwayat tersebut. Apalagi, gua juga pernah mendengar kalau menahan amarah itu sama kayak minum racun, tapi ngarepin orang yang mati. Tentu aja, malah kita yang jadi rugi. Penting bagi kita untuk memahami kalau orang-orang toksik tersebut bukanlah hukuman, melainkan ujian. Dan kita pun harus memahami, kuat atau tidaknya kita menahan amarah, itu bergantung kepada otot emosi yang kita miliki. Semakin kuat ototnya, maka kita akan lebih tahan terhadap tekanan. Dan seperti kebanyakan otot-otot yang lainnya, semuanya harus dilatih dengan stres, dengan tekanan, maka kita akan menghasilkan sebuah berlian. Ketika kita sedang melatih diri, kita harus menyadari kalau sesuatunya pasti sulit di awal. Nggak mungkin ketika kita latihan, tingkat keberhasilannya itu 100%. Bisa aja di awal latihan, tingkat keberhasilan kita itu sangat rendah. Tapi percayalah, apa yang dulunya rendah, lama-kelamaan akan menjadi semakin lebih baik. Kita juga mesti memahami kalau kita nggak bisa mengubah orang lain. Mereka akan tetap menjadi mereka, tidak peduli apapun yang kita lakukan. Kalaupun mereka bisa berubah, perubahan mereka bersifat sementara. Dan kalaupun perubahan mereka bersifat selamanya, akan selalu kita temukan orang-orang yang memiliki sifat yang sama dengan dia. Jadi, yang harus kita kerjakan adalah menjaga jarak dengan orang-orang yang toksik. Karena kita adalah sebaik teman-teman terdekat kita. Semakin baik teman-teman kita, maka perilaku kita juga akan menjadi baik. Ini penting untuk dipahami, karena kita sebagai manusia punya kecenderungan untuk memiliki herd mentality, atau singkatnya, mentalitas ikut-ikutan. Jangankan soal agama, soal ngantuk aja kita ikut-ikutan. Daripada harus merusak diri, lebih baik kita menjauh. Dan jangan cemas dengan kata-kata memutus silaturahmi. Kita bisa menjaga jarak dengan orang lain tanpa harus memutuskan rasa kasih sayang kita dengan mereka. Dan kalaupun harus memutus tali silaturahmi, itu hanya berlaku untuk kerabat kita, bukan sahabat atau teman dekat. Karena sejatinya, definisi silaturahmi adalah menjalin hubungan dengan kerabat, bukan sahabat. Jadi, kalau kita udah nggak bisa lagi menjaga jarak dengan teman kita bisa memutuskan tali silaturahmi. Dan ini diperbolehkan menurut Ustadz Khalid Basalamah. Karena memang orang-orang yang toksik cenderung membuat kita menjadi orang yang tergesa-gesa. Dan ini sesuai dengan kata Habib Jafar, kalau sumber utama kemarahan kita adalah ketergesa-gesaan. Dan untuk mengatasi ini, Dr. Tracy Marks punya cara untuk memberikan kita sebuah jeda sebelum merespon sesuatu. Caranya adalah dengan mengambil 3 nafas yang dalam sebelum merespon sesuatu. Ini sesuai dengan apa-apa yang diajarkan oleh Tara Brach. Dia menggunakan metode RAIN. Artinya adalah recognize. Ketika kita sedang mendapatkan pemicu sebuah masalah, pemicu sebuah kemarahan,
kita harus menyadari perasaan tersebut. Kita harus menyadari apa yang kita rasakan di dalam tubuh. A-nya merupakan allow. Setelah kita merasakan apa yang terjadi, kita membiarkan semuanya sebagaimana mestinya. Ini berguna untuk membuat rasa marah kita menjadi tertekan dengan cara yang sehat. I-nya adalah investigate. Di sini, kita bisa memilih persepsi yang baik untuk kesehatan mental kita. Dan yang terakhir adalah nurture. Pada tahap ini, kita akan berkata yang baik kepada diri kita sendiri. Nah, metode RAIN ini berguna untuk menekan rasa amarah dengan cara yang sehat, bukan dengan menimbun rasa amarah ataupun mengekspresikannya, sehingga kita bisa menyalurkan rasa amarah tersebut dengan lebih baik. Dan ini sejalan dengan ajaran Stoik, yaitu dikotomi kendali. Pada kenyataannya, ada hal-hal yang bisa kita kuasai dan tidak kita kuasai. Sadhguru Yogi Yasudev pernah berkata, "Saya tidak bisa memutuskan apa yang terjadi kepada diri orang lain, tetapi saya bisa memutuskan apa yang terjadi di dalam diri saya sendiri." Ada begitu banyak kesalahpahaman yang beredar di masyarakat. Ada yang bilang, sesama laki-laki santai aja, tinggal pukul. Ada juga yang bilang, kalau nggak dimarahin, dia nggak bakalan berubah. Menurut gua, ini salah. Karena ketika kita marah, kita menurunkan martabat kita sendiri. Apalagi kalau kita membalas keburukan orang lain dengan keburukan yang lebih besar, seperti memukul atau menfisik. Tentu aja, hal ini melanggar hukum dan tidak bisa dibenarkan. Ini sesuai dengan pendapat Habib Jafar. Dia bilang kalau ketika kita membuat orang lain berubah karena kita marah, maka perubahannya bukan perubahan yang tulus, bukan perubahan yang baik. Apakah marah itu manusiawi? Menurut gua, enggak sama sekali. Dalam film Godfather, Michael Corleone diajarin untuk dekat dengan sahabat, tetapi lebih dekat lagi dengan para musuhnya. Ini sejalan dengan ajaran Islam. Kita diajarin untuk tidak marah ketika kita sedang diprovokasi. Malahan, kita diperintahkan untuk memaafkan dan memberi sedekah kepada orang jahat tersebut. Dan jika memang orang tersebut berperilaku buruk karena emang sifatnya yang buruk, ya sudah, yang rugi dia sendiri. Kebayangkan, begitu banyak rezeki yang dia putuskan hanya karena perilaku buruknya sendiri. Seharusnya orang yang ingin dekat dengan dia malah malas dan ngejauh. Belum lagi, gua ngeliat orang yang beranggapan kalau marah kepada hal yang penting itu boleh-boleh aja. Menurut gua, ini salah. Karena apa sih yang lebih penting daripada kebahagiaan kita sendiri? Ini sesuai dengan apa-apa yang dikatakan oleh sufi-sufi terkenal. Mereka mengandaikan orang-orang yang marah itu seperti genangan air yang ketika dimasuki oleh kerikil yang kotor, maka genangan tersebut akan menjadi keruh, berbanding terbalik dengan orang yang sabar. Mereka diibaratkan seperti sebuah samudera yang luas. Nggak peduli, seberapa banyak pun kerikil kotor yang masuk, maka air tersebut akan tetap menjadi jernih. Makanya, biarin mereka menjadi diri mereka sendiri. Biarin mereka ngomongin apa yang ingin mereka omongin. Sejatinya, menjadi toksik adalah privilege bagi orang-orang yang susah. Apapun itu, susah hidupnya atau susah pemikirannya. Yang paling penting adalah buat mereka tahu kalau provokasi yang mereka lakukan itu nggak ada artinya sama sekali. Emosi marah merupakan sebuah sinyal untuk melindungi diri kita. Tentu aja, semuanya harus digunakan secara bijak. Jangan sampai orang lain memutuskan apa yang terjadi di dalam diri kita, sehingga kita akan menjadi seorang budak. Gua merekomendasikan buku For Agreement dari Don Miguel Ruiz. Kita diajarin tentang 4 kesepakatan untuk hidup yang lebih bahagia. Kesepakatan pertama adalah berbicara yang baik kepada diri kita sendiri. Begitu banyak dari kita yang menekan diri kita sendiri. Kejadian buruk mungkin terjadi 1 kali, tetapi kita mengulangnya di dalam kepala ribuan kali. Kesepakatan kedua adalah jangan berasumsi. Ini penting untuk kita lakukan. Karena kita sering berasumsi, padahal asumsi tersebut belum tentu benar. Tentu aja, banyak dari kita yang tenggelam dengan asumsi pribadi kita. Kesepakatan ketiga adalah jangan menganggap sesuatunya personal. Apapun yang orang lain lakukan, mereka lakukan atas dasar diri mereka sendiri. Mereka bersikap toksik karena diri mereka sendiri. Semuanya nggak personal. Semuanya hanya masalah dirinya dengan pemikirannya sendiri. Kesepakatan terakhir adalah mengerjakan sesuatunya sebaik mungkin. Ini berguna untuk membuat diri kita menjadi lebih puas dengan apa yang telah kita lakukan. Dan tentu aja, menjadi terbaik di bidang yang kita geluti
akan membuat kita berhasil dan dihadiahi oleh kehidupan. Silakan di-subscribe channel ini untuk konten bermanfaat yang lainnya.